Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Suyoto. Saya Bagus Septianto dengan NPM 180709623 dari kelas Grafika Komputer C. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kuis-kuis yang sudah dikerjakan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, ini untuk kuis file original yang sudah diberikan oleh Pak Suyoto. Nah, yang pertama impor Pygame, lalu OpenGL-nya juga diimpor. Kita set displaynya 800 kali 600. Inisialisasi GL clear color, warnanya putih, viewport, perspektif, seperti itu. Nah, load texture ini dari file original ini saya komen atau hapus untuk digunakan supaya load texture ini bisa digunakan di semua di fungsi-fungsi lainnya. Nah, load texture ini saya tambahkan file dan format ini sama dengan 1 supaya misalnya load texture misalnya seperti ini. Load texture ini cuma ada lemari 1.pmp aja, nggak apa-apa karena formatnya sudah sama dengan 1. File ini digunakan untuk Pygame image load untuk tekstur surface-nya. Surface-nya wajib ada. Lalu formatnya tidak wajib ada karena sudah sama dengan 1, defaultnya 1. Lalu ini normal aja. Lalu saya tambahkan pemilihan jika format ini diisi dengan string coklat, maka yang sebelumnya GL RGBA diubah menjadi GL Luminance Alpha. Lalu misalnya hijau, bukan coklat, tapi hijau, maka dia menggunakan GL Green. Lalu misalnya format selain coklat atau hijau atau 1 gitu, dia langsung masuk ke else. Else-nya GL RGBA seperti default yang sudah diberikan oleh Pak Suyoto. Seperti itu untuk load teksturnya. Lalu untuk gambar kubus ini yang kotak yang kubus ya kubus lah. Yang kubus ini yang awalnya minus 0,5 dan di Y-nya ini saya ubah dari yang minus 0,5 atau 0,5 ini saya ubah menjadi minus 5,5 dan minus 4,5. Kenapa? Karena untuk kuis sebelumnya itu diminta untuk gambar kubusnya dipindah mempet tembok belakang. Nah, tembok belakangnya ini di minus 5,5 dan yang 4,5 ini untuk tebalnya. Jadi tebalnya kubus itu adalah minus 0,5 dikurangi 0,5 dikurangi minus 0,5. Jadi tebalnya 1. Jadi minus 5,5 ditambah 1 sama dengan minus 4,5. Itu yang saya ubah di Y-nya. Jadi yang minus 0,5 itu jadi minus 4,5. Untuk yang 0,5 di file original, yang 0,5 diubah menjadi yang minus itu 5, yang minus 0,5 itu 5,5 menjadi minus 5,5. Untuk yang plus 0,5 itu menjadi
minus 4,5. Seperti itu untuk yang gambar kubus. Itu yang saya ubah yang Y-nya saja. Lalu ini gambarku ini untuk menerapkan teksturnya. Tekstur dari ketiga kubus itu adalah pic.bmp, hanya saja yang berubah warnanya coklat dan hijau dan RGBA. Nah, di sini kan yang tipe yang formatnya ini sama dengan coklat sama dengan hijau. Nah, yang ini nggak perlu format, dia langsung ke RGBA, masuk ke L sini. Seperti itu. Ini untuk gambar kubus yang gambar 3 kubus itu. Di rotate, translasi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ruangan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sisi. Itu bawah lantai, itu di Y-nya paling bawah itu minus 0,5 itu untuk lantai dengan tekstur lantai.bmp. Selanjutnya tembok ini ada 3, belakang, kanan, kiri. Nah, yang depan ini nggak ada karena untuk lubang kamera lah, buat biar bisa ngelihat dalamnya. Seperti itu. Nah, untuk GL text cohort 2F ini untuk yang 0,1 itu bentuknya. Nah, yang 0,1 ini di pojok kiri atas, yang 1,1 ini di kanan atas, pojok kanan atas. Lalu text cohort 1,0 itu di kanan bawah 3 ini. Lalu text cohort 2F ini 0,0 itu kiri bawah. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, di sini berbeda dengan tahun sebelumnya yang jika ya pokoknya ngelihatnya dari ini text cohort 0, misalnya 0,1 ya di kiri atas, 0,0 ya kiri bawah, dan seterusnya. Yang tahun sebelumnya itu kayaknya diacak text cohort 2F, text cohort 2F-nya diacak, jadi bisa terbalik-balik. Misalnya melihat YouTube dari video YouTube yang ada di channel YouTube milik Pak Suyoto, itu untuk tahun sebelumnya berbeda-beda. Ini text cohortnya saya ngikuti yang sudah diberikan bapaknya. Jadi 0,1, 1,1, 1,0, 0,0. Misalnya berubah bukan urutannya bukan seperti ini. Jadi ngikutin 0,0 kiri bawah, 0,1 kiri atas, ya seperti itu. Diikuti itu aja. Lalu untuk atap, sekarang atap ya. Kembali ke atap. Atap ini menggunakan tekstur atap.bmp dengan Y-nya itu di Y 5,5 lebar. Untuk lebar ruangan itu yang paling kiri itu minus 5,5, paling kanan 5,5, paling belakang itu minus 5,5, paling depan itu 5,5. Ya, lantainya minus 0,5. Ikut seperti ini. Minus 0,5. Selanjutnya untuk lemari saya membuat 4 fungsi.
lemari kanan dan lemari kanan 1 itu ada berbeda lebarnya sedikit. Lemari kiri dan lemari kanan itu lebarnya sama, lemari kiri 1, lemari kanan 1 itu lebarnya sama, yang berbeda hanya mukanya. Jadi saya menjelaskan salah satu saja, yaitu lemari kanan. Untuk lemari kanan saya menggunakan tekstur lemari 1.bmp untuk sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, sisi atas itu menggunakan lemari 1.bmp. Untuk mukanya atau pintunya itu menggunakan tekstur muka.png. Nah, ini yang ada coklat kehitaman ini itu tekstur dari lemari 1.bmp. Tekstur kayu lah. Tekstur kayu, lalu yang ada pintunya ini itu tekstur muka.png. Untuk lebarnya, lebar dari lemari kanan ini saya lihat dari sisi belakangnya saja. Lebar dari lemari itu adalah 3,5 ditambah 0,5 itu 4. Lalu tinggi dari lemari itu adalah tinggi dari lemari itu adalah 2,5 minus 0,5, jadi 3. Tingginya 3. Lalu yang yang sisi belakang ini dia mepet temboknya di 5,5. Nah, tebal dari lemari itu adalah 5,5 dikurangi 4, lebarnya berarti 1,5. Lihat dari sini dan sini. Itu untuk muka lemari. Nah, lemari ini ini data bos. Nah, lemari ini sebelumnya misalnya dilihat di code line di fungsi lainnya, ini kan masih ada lemari ini bisa dihapus. Lemari yang ini bisa dihapus. Hanya saja yang setelah muka ini kalau mau kembali ke tekstur lemari lagi ya harus ditambah di sini. Jadi ini wajib ada, ini nggak perlu, nggak apa-apa. Misalnya ini nggak ada, nanti yang kiri ini teksturnya ngikut muka.png. Seperti itu. Untuk kanan ini, yang kanan 1 ini lebarnya itu 3,5 dikurangi 1, 2,5. 2,5 ini 3. Beda 0,5 saja bedanya. Lemari kiri dan lemari kanan itu perbedaannya mukanya ini yang di bagian kiri ini itu mukanya di sisi kanan. Untuk yang lemari yang kanan ini mukanya di sisi kiri. Jadi dibalik saja. Selanjutnya figura. Nah, di figura ini menggunakan tekstur kayu atau tekstur lemari 1.bmp. Itu untuk sebenarnya figura ini adalah seperti kubus, hanya saja ditambahkan foto. Nah, ini yang kayu ini ya. Kayu ini itu ngikut menggunakan tekstur lemari 1.bmp. Jadi teksturnya sama, hanya saja ditambahkan pic.bmp. Itu untuk fotonya. Nah, kotak ya ini mepet tembok lah. Untuk yang
kayunya mepet tembok. Untuk yang fotonya saya majukan 0,01 agar tidak menempel dengan tekstur muka yang ini. Jadi ini sama ini bedanya. Di yang muka ini kan lebih lebar ya. Untuk figura kan biasanya fotonya di dalam frame atau luarannya. Oh, gelap ya, bentar. Nah, ini saya kurangi 0,2 agar terlihat kayunya ini loh. Nah, ini kayunya terlihat, ini jaraknya 0,2, ini jaraknya 0,2 juga, atas bawah juga 0,2. Seperti itu. Ini sudah saya serahkan tadi. Ini juga fotonya saya majukan 0,01. Seperti itu. Itu untuk figura. Nah, untuk TV bentuknya landscape mirip seperti figura. Hanya saja untuk TV saya menggunakan tekstur hitam dengan layar foto dari figura itu, ikut dari foto dari figura itu saya ubah jadi layar tv.bmp. Saya majukan 0,01 juga agar tidak bertumpuk teksturnya. Seperti itu. Untuk depan, kiri, kanan, belakang. Untuk TV kan bentuknya landscape ya, kalau figura itu portrait, jadi ya disesuaikan saja ukurannya. Itu untuk TV. Nah, untuk sofanya ini saya membuat satu saja, yaitu yang di sini, yang bagian kanan ini, yang ketutupan sofa ini. Itu saya membuat satu saja. Untuk yang sofa kiri dan sofa yang dekat kamera ini saya menggunakan fungsi sofa juga, hanya saja saya rotasi dan translasi di main-nya. Nah, ini untuk yang ketutupan, sofa yang ketutupan. Nah, ini terus saya rotasi 180 derajat untuk di sumbu Y. Jadi misalnya ini enggak tak translasi ya. Misalnya enggak tak translasi, nah dia akan maju. Nah, maju seperti ini. Jadi harus di translasi dimundurin 3 di sumbu Z agar berhadapan-hadapan. 3 ini adalah lebar dari sofa itu. Nah, ini. Nah, tekstur untuk sofa ini teksturnya menggunakan sofa.bmp saja. Dan sisinya itu saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sisi, yaitu sisi kiri bawah, kiri atas untuk yang bagian punggung, lalu depan, lalu kursi tempat duduknya, tempat punggung, lalu atap atau tempat punggung yang bagian atas, belakang, lalu kanan atas, lalu kanan bawah. Nah, kenapa saya bikin seperti itu? Yang misalnya ini kursi kanan kursi bawah, kanan kursi atas. Kenapa? Karena saya hanya tahu, saya dicontohkan hanya 4 sudut saja. Jadi sebenarnya itu kotak, tapi sudutnya berpindah saja. Jadi kayak ya gitulah, susah dijelasin. Itu untuk kursi kanan, kursi atas bawah lah itulah. Lalu untuk meja ini ada atap,
atas, meja yang atas. Lalu kakinya itu di setiap kaki itu ada 4 kali 4 kaki, jadi ada 16 sisi, ditambah pinggiran mejanya itu 4 sama atasnya, jadi 21 sisi ya. Ini untuk atas, untuk meja yang atas. Nah, atas ini yang ada oranye kuning ini ngikut menggunakan tekstur atap ini, yang menggunakan tekstur yang sudah ada, bisa diganti juga. Sebentar, saya majukan saja. Nah, ini yang bagian sisi tiap meja itu ada 4, ditambah kaki itu ada kaki luar yang sini, yang dekat. Nah, pokoknya kakinya ada 4 sisi, terus mejanya ada 4 sisi juga, lalu ada tempat atapnya itu. Jadi ada banyak ini ya, kelihatan di sini. Mejanya saya tak lebar dari meja itu adalah 2, itu 1 dikurangi minus 1 dikurangi minus 1, jadi 2. Lalu tinggi dari meja itu adalah 0,8 dikurangi minus 0,5. Minus 0,5 itu dari lantainya. Di 1,3 ya, 1,3 tingginya. Lalu ini sebentar. Nah, minus 3 dan minus 1 ini adalah depan belakangnya. Jadi agak ke belakang ya. Mejanya agak mepet tembok belakang. Itu 2 kali 2 ya mejanya. 2 kali 2. Ada atas. Lalu load tekstur selanjutnya itu menggunakan tekstur kayu, lemari 1 DPMP. Ada samping belakang itu yang misalnya ini atap. Nah, samping belakang itu yang ini. Terus itulah susah jelasinnya. Terus samping belakang, samping kiri, samping depan, samping kanan. Terus ini kaki luar itu yang kelihatan kamera. Yang ini sisi luar, kaki luar. Nah, yang belakang ini kaki dalam. Waduh. Itu kaki, ya itulah kaki kiri, kakinya ada banyak memang. Itu kaki belakang, kanan, depan, itu. Itu untuk meja ya, meja lah. Ini selanjutnya tambahan 3 objek baru. Saya membuat objek AC, jam, dan kulkas. Nah, saya jelaskan AC dulu. AC ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sisi. 9 sisi dengan tekstur
teksturnya adalah ac.bmp. ac.bmp dan untuk mulut AC itu yang ada itemnya. Nah, ini AC-nya kebuka ya. Nah, AC-nya kan kebuka, ini ada itemnya ini. Untuk menandai kebuka lah. Itu mulut AC. Itu tekstur mulut AC. Nah, selanjutnya teksturnya lainnya itu AC.bmp yang agak gelap itu. Putih agak gelap. Biar agak kelihatan lah. Nah, koordinatnya untuk AC ini bentuknya kotak. Nah, ini kotak terus agak miring, ini kotak agak miring. Ini persegi panjang juga. Ini agak ini mukanya silang lah, itu nyilang gitu. Jadi ya nandai AC-nya kebuka lah. AC-nya nyala gitu lah. Tuh. Itu untuk AC. Selanjutnya jam. Untuk jam menggunakan dua tekstur, yaitu jam.bmp untuk dialnya yang ada 12 itu 1 sampai 12. Lalu sisi lainnya itu menggunakan white.bmp. Nah, itu. Nah, ini yang ada 12, 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah jam.bmp, tekstur jam.bmp. Nah, salah sisi lainnya itu ya di sini nggak kelihatan. Sisi lainnya itu menggunakan white.bmp. Seperti itu. Nah, ini juga mepet tembok, jadi nggak perlu menggunakan sisi tembok, sisi belakang dari jam itu tersendiri. Jadi nempel tembok kan nggak kelihatan. Selanjutnya jam. Selanjutnya kulkas. Nah, kulkas ini menggunakan tekstur kulkas.bmp dan tekstur white.bmp. Itu kulkas ini adalah pintunya, tekstur pintu. Bentar. Nah, tekstur pintu ini yang ada gagangnya ini kan, ini ada satu, ada bawahnya ini ada satu lagi. Itu adalah tekstur kulkas.bmp. Nah, yang ini yang pintu bawahnya agak tinggi dari lantai 0,5 minus 0,5 sampai ketinggian Y dari 2 Y2. Terus pintu atas Y2 dan paling atasnya adalah 3 Y3. Itu untuk pintunya. Lalu sisi kiri, sisi kanan, atas, bawah ini nggak perlu. Nah, ini kan nggak kelihatan juga. Terus belakang ini juga nggak perlu karena nempel tembok juga. Ini minus 5,5 kan tembok. Tapi saya tambahan nggak apa-apa lah. Itu untuk kulkas. Nah, selanjutnya ini saya jelaskan untuk mainnya. Nah, ini nggak perlu diubah, udah dari file yang diberikan oleh Pak Suyoto. Ini ada display set mode, ada set caption. Itu nggak saya ubah. Inisialisasi yang paling atas ini, inisialisasi. Lalu translasi GL Translate F ini untuk jarak Y-nya, jarak Y-nya itu maju mundurnya kamera. Lalu while true. Nah, ini saya tambahkan ini
Nah, ini kan nggak ada kan. Di while true ini saya tambahkan ini ngikut dari YouTube-nya mahasiswa lain yang diupload di YouTube-nya Pak Suyoto. Ini fungsinya adalah misalnya kalau yang ini kan diklik, ini kan bergerak, ini seharusnya bergerak ya. Kalau diklik dia akan not responding dan susah di close. Nah, ini kan susah di close. Nah, saya tambahkan ini agar mudah untuk di close. Nah, ini bisa diklik, bisa dipindah-pindah, bisa di close. Oh, close-nya gampang. Nah, ini juga enggak. Ini ngikut tempat Pak Suyoto. Lalu Galpros Matrix. Nah, ini rotasi kamera, untuk rotasi kameranya. Ini untuk yang X ini untuk atas bawah, lalu sebanyak 15 derajat, lalu ini rotasi sumbu Y 10 derajat untuk kiri kanan. Nah, ini kan lihatnya ke kanan gitu ya. Lihatnya ke kanan. Kalau misalnya ini minus 10 nanti dia lihatnya ke kiri. Nah, ini manggil fungsi-fungsi yang sudah dibuat tadi. Ini ada fungsi ruangan, fungsi kulkas, fungsi jam, fungsi AC. Nah, ini translasi ini saya tambahkan translasi di sini karena kurang pas saja. Jadi sebenarnya bisa diubah-ubah di fungsi ini, lemari kanan, lemari kiri ini, tapi agak makan waktu, jadi saya tambahkan di sini saja. Nah, ini kenapa di minus, untuk mengembalikan koordinat sebelumnya. Kalau misalnya nggak di minus ini, nanti agak acak-acakan lah untuk gambar-gambar berikutnya, gambar-gambar lainnya. Gambarku lemari kiri 1, TV, figura, meja, sofa. Nah, sofa tadi udah. Nah, sofa ini rotasi. Sofanya ada 3 fungsi sofa kan saya buat cuma 1, tapi diminta 3 ya, saya copy aja, tapi saya rotasi dan saya geser menggunakan GL Translate F. Seperti itu ya. Sekian dari presentasi saya dari Bagus Septianto dengan NPM 18070963 dari kelas Grafika Komputer C. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Lalu source code dan gambar-gambar yang saya tekstur-tekstur yang saya gunakan bisa dilihat di GitHub dengan link ini. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa di post di isu itu, misalnya ada pertanyaan, atau bisa tanya Asdos kalau ada, atau tanya Pak Suyoto nggak apa-apa. Kalau mau tanya saya bisa isu di GitHub. Sekian dan terima kasih.